Anak hasil dari perhubungan kumpul kebo orang Indonesia dan Bangladesh ini lebih sadar, lebih cerdas daripada duta besar Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari para bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Miris memang miris, sedih memang sedih. Tapi ini cerita fakta. 1001 orang yang mempunyai mindset ataupun kesadaran yang sungguh luar biasa saat ini. Ini ada salah satu cerita ya, yang biasanya itu netizen-netizen Konoha mengatakan, menghina ataupun mengecam Malaysia itu adalah negara Maldives, perhubungan antara Malaysia dan Bangladesh. Tapi pada faktanya dibukakan hati dan mata korang dengan pengakuan seorang pria ataupun seorang anak yang hasil perhubungan di luar nikah, maaf, antara Indonesia dan Bangladesh. Bahkan yang saya dengar ya, yang saya dengar tadi, saya sempat dengar cerita di orang Siki aja, ini lebih cerdas, kesadaran diri dia ini lebih tinggi, dan mindset dia saya rasa lebih cerdas dibandingkan duta besar Indonesia. Oke, geng, saya akan lanjutkan komentar ini setelah saya ulas pengakuan dari warga negara hasil korban ya, korban hasil perhubungan antara orang Indonesia dan Bangladesh. Apakah ini yang dinamakan karma? Kita simak dulu bersama-sama. Sekarang ni aku tengah menghadapi satu situasi yang agak depres sikit. Not the greatest to be honest. Sebab apa? Aku bukan warga negara. Dan aku bukan aku nak kata aku bukan berasal di Malaysia. Tapi aku dilahirkan di Malaysia. Dan aku dilahirkan di Malaysia dengan tanpa ada warga negara. Yang tu aku tahu lah, basic lah. Benda basic semua orang tahu. Jika mak ayah bukan warga negara, aku tak akan dapat warga negara. Tetapi itulah, aku dah umur 24 tahun. Sekarang ni baru aku sedar bahawa aku dah tak ada pilihan lain. Sekarang ni aku dah dewasa dah. Kan? Aku dah dewasa, sekarang ni aku tengah fikir pasal masak-masak. Sebab mak ayah aku tak nak bertanggungjawab. Kan? Tak nak fikir pasal masa depan anak. Kan? So, aku bukan nak salahkan ibu dan bapa. Sebabkan itu adalah takdir Allah yang tetapkan kan. So, benda dah jadi, tak boleh nak cakap apa. Tetapi sekarang ni aku dah tak ada pilihan. Kalau korang rasa depressed pasal kehidupan korang, korang kena fikir pasal aku, yang kalau aku kahwin kat Malaysia ni, aku dah tak ada masa depan. Anak aku tak akan ada masa depan yang elok. Dan aku memang tak boleh nak kahwin. So, kalau korang rasa korang tengah depressed, fikirkan pasal aku. Sebab aku memang tak boleh nak kahwin. Aku boleh kahwin dengan cara Islamik, tetapi dalam undang-undang aku tak layak untuk kahwin. Sebab kalau aku kahwin, tak ada surat menyurat yang mengatakan aku dah kahwin. Agak complicated, I know. It's quite complicated, tetapi itulah undang-undang. Jujur geng, saya sedih ya, sedih mendengarnya. Saya sangatlah respect dengan pengakuannya dia orang. Dia tak nak menyalahkan orang tuanya. Video ini sebuah pengajaran untuk orang-orang Indonesia yang saat ini tuh berada di Malaysia, yang hanya mengikuti hawa nafsu, tak memikirkan masa depan. Yang saya tangkap, ini sebenarnya bukan salah anak. Anak ini salah apa? Bila dilahirkan itu sungguh sangat suci. Dan tak ada pula yang namanya itu anak haram. Gak ada yang anak haram itu ada di dunia ini. Yang ada salah perhubungan antara orang tuanya tersebut. Ini sebuah pengajaran, ini sebuah tamparan yang keras untuk orang-orang kita, orang-orang Indonesia
yang selalu dan selalu hanya mengikuti hawa nafsu, tak memikirkan masa depan. Bagaimana masa depan anak apabila terjadi macam ini? Untungnya anak ini diberikan kesadaran yang sungguh sangat tinggi. Dan meskipun mengalami depresi seperti ini, dia itu pening, bingung, mau duduk di mana, sebab tanpa ada warga negara. Karena ulah-ulah orang Indonesia yang tanpa ada dokumen di negara Malaysia. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi. Semoga ini saja ya. Selanjutnya tak ada lagi korban-korban yang macam ini. Ini sungguh, saya macam sampai tak boleh mengulas lebih dalam lagi. Sebab merasa masih sangat-sangat sakit dengan pengakuan ini dan malu, sungguh sangat malu. Ini memalukan negara. Anak ini lebih cerdas daripada orang tuanya. Entah ini karena sejak lahir selama 24 tahun itu bergaul ataupun berkumpul dengan warga tempatan Malaysia, belajar di sana, lalu mendapatkan kesadaran diri yang sangat tinggi karena pergaulannya tersebut. Dan yang saya rasakan, anak ini lebih paham, lebih mengerti, lebih menyadari, bahkan lebih cerdas dibandingkan duta besar Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Kenapa saya katakan macam itu? Sebab duta besar Indonesia yang berada di Malaysia ini menyalahkan warga negara Malaysia ketika pekerja Indonesia merasa tersakiti. Orang penasaran pengakuan tersebut macam mana? Kita simak dulu bersama. Kenyataan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Petahana Hermono, bahawa penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia lemah dan menjadi punca utama kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti di negara ini disifatkan biadab. Menurut seorang pemerhati, Hermono seharusnya sedar kebanjiran parti di negara ini turut didalangi rantaian sindiket yang terdiri daripada kalangan rakyat Indonesia sendiri. Selain Malaysia, turut menjadi lubuk rezeki kepada lebih 4 juta rakyat negara Garuda itu. Pemerhati menyifatkan kelantangan Hermono menyalahkan Malaysia sangat biadab. Berikutan, beliau sendiri menyedari hakikat berjuta rakyatnya bekerja secara haram di negara ini. Malah Hermono tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan hanya mengaitkan pegawai Malaysia yang terlibat rasuah, rentetan lambakan parti di negara ini. Sebaliknya perlu sedar, pegawai dari negaranya juga turut sama bersekongkol dalam aktiviti membawa masuk parti secara haram ke Malaysia. Dilihat seolah-olah mencabar kedaulatan negara, parti yang masih menetap di Malaysia perlu dikeluarkan secara keseluruhannya dan tindakan penguatkuasaan harus dilakukan dengan tegas, khususnya membabitkan Jabatan Imigresen Malaysia JIM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Tambah pemerhati, Malaysia menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki. Namun ada segelintir daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor. Selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian, biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi berbanding warga tempatan. Pembayaran gaji minimum RM1,500 juga seolah-olah tidak masuk akal apabila kadar gaji yang diterima pekerja asing dari negara itu setaraf dengan gaji graduan diploma di negara ini, selain turut mempertikaikan hak yang sewajarnya diterima rakyat tempatan. Terdahulu, Hermono mendakwa penglibatan individu dalam kerajaan dan penguatkuasaan undang-undang di negara ini yang lemah menjadi punca utama keadaan itu. Bukan itu sahaja, Hermono juga mengaitkan isu melibatkan Kementerian Sumber Manusia dan 5 pegawai menteri itu yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pengambilan pekerja asing baru-baru ini, sebagai alasan menuduh kerajaan bertanggungjawab di sebalik isu pemerdagangan dan masalah buruh paksa di negara ini. Berita 757 sebelum ini menggesa kerajaan tidak terlalu berlembut dengan desakan Indonesia berhubung rakyatnya di negara ini.
Kontroversi timbul melibatkan negara sumber seperti Indonesia yang sebelum ini masuk campur dengan cuba menentukan proses dan sistem yang digunakan Jabatan Imigresen Malaysia dalam proses pengambilan pekerja daripada negara itu. Kejadian ini berulang apabila Hermono mengumumkan tindakan menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia yang didakwa mengeksploitasi pembantu rumah dari negara itu. Sebagai rekod, sehingga 22 Januari terdapat 399,827 warga Indonesia bekerja secara sah di Malaysia dalam pelbagai sektor dan daripada jumlah itu, 63,323 adalah pembantu rumah. Inilah yang dinamakan adab lebih tinggi daripada ilmu. Apabila ilmu lebih tinggi daripada adab, dia itu tak ada kesadaran diri. Tak ada kesadaran diri, hanya berkoar-koar ikut viralnya media sosial. Kalah jauh dibandingkan korban perhubungan silang antara Indonesia dan Bangladesh di video yang sebelumnya tadi ini. Ini mempunyai kesadaran diri. Tapi seorang duta besar, Hermono ini adalah salah satu seorang anggota duta besar Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Yang sepatutnya kerjaannya di orang ini untuk melindungi orang-orang Indonesia yang kena problem ataupun yang ada masalah di Malaysia. Saya pun tak menyalahkan yang diolah di orang itu memang orang-orang Indonesia yang terkena problem ataupun masalah. Tapi kenapa tak mencari ke akar-akarnya dahulu? Di mana ada sebab pasti ada akibat. Begitu banyak, saya pun akui selama saya hidup 8 tahun di Malaysia, saya juga mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman seorang pati ataupun pendatang asing tanpa izin. Dan ketika tanya langsung kepada orangnya, dia orang menjawab sangat-sangat jujur. Dia pergi ke Malaysia itu karena tekanan ekonomi di Indonesia. Lebih memutuskan bekerja ke Malaysia yang inginkan kehidupan dia lebih layak hidup di Indonesia. Akan tetapi ada kesalahan besar di suatu perjalanan antara dari Indonesia ke Malaysia, yaitu seorang calo ataupun dia itu boleh dikatakan kena tipu. Bukan niat dia orang ini masuk Malaysia secara pati atau datang asing tanpa izin, tapi kena tipu oleh orang Indonesia sendiri ataupun kasar kata ini dijual, diambil keuntungan oleh orang Indonesia, dikasih perjanjian-perjanjian manis agar boleh masuk ke Malaysia. Selagi dia udah masuk ke Malaysia tanpa ada dokumen, ketegasan Malaysia undang-undangnya itu tak kisah tanpa alasan apapun. Bagi siapa-siapa warga asing yang masuk ke Malaysia tanpa izin yang sah, maka dikenakan sanksi ataupun hukuman yang selayaknya. Di sini dari cerita ini saja kita sepatutnya dah bersyukur. Sebab apa? Rame pati-pati pendatang asing tanpa izin dari Indonesia ke Malaysia sampai saat ini masih boleh bekerja. Karena apa? Itu kebaikan seorang majikan Malaysia yang memberikan pekerjaan kepada seorang pati tersebut yang berniat agar pati orang-orang Indonesia yang tanpa izin ini boleh mendapatkan uang lalu balik lagi ke Indonesia. Kalau hal ini sampai ketahuan pihak JIM, Jabatan Imigrasi Malaysia, yang hukumannya bukan hanya dikenakan satu pihak saja, melainkan seorang majikan pun juga dihukum selayaknya sesuai dengan peraturan ataupun undang-undang yang berada di Malaysia. Akan tetapi majikan Malaysia ini masih mempunyai rasa peduli, masih mempunyai rasa kasihan. Maka dari itu orang-orang Indonesia diberikan peluang pekerjaan. Di sini orang ada ya tak yang salah paham mengenai hal ini. Kalau pasal seorang pekerja dari Indonesia kurang mendapatkan perhatian ataupun gaji tak dibayar dan lain-lainnya, itu di seluruh negara itu ada.
Nah, fungsinya duta besar itu mengurusi hal yang macam ini, bukan mengurusi negara orang, bukan menyalahkan negara Malaysia yang saya tangkap seperti itu. Nah, dengan kejadian-kejadian yang seperti ini membuat kepala otak orang Indonesia semakin amarah. Karena apa? Karena kesalahpahaman, lalu menimbulkan pro dan kontra antara netizen Indonesia dan juga Malaysia. Bahkan ada yang saling mengutuk dan lain-lainnya, mengatakan Malaysia pemalas dan lain-lainnya juga. Kita lanjutkan komentarnya setelah saya putar video yang satu ini. You all pemalas sebab tu British bawa kami. Oh, ini geng. Wah, yakin ya kamu kami pemalas? Dan bangganya kamu. British bawa masuk. See? Dah terjawab semua soalan. Mengaku pun British bawa masuk. Mengaku pun jadi pencacai British. Mengaku pun jadi angkat najis untuk orang-orang British. Ya, betul. Kami pemalas. Kami malas nak angkat najis British. Kami malas nak angkat, nak usung British. Kami orang Melayu malas nak buat semua tu. Sebab kami bukan pecacai. Kami bukan hamba abdi. Kami bukan boneka. British dahulu marah sebab Melayu tak mahu jadi kuli. Oh, okey. Melayu tidak mahu tunduk. Orang Melayu lebih rela bercucuk tanam, berdagang kecil-kecilan, hidup aman di dalam kampung dan bukan jadi hamba. Ladang getah, lombong milik penjajah. Yang sanggup jadi hamba siapa? Kamulah. Yang sanggup jadi pecacai siapa? Kamulah. Dan bila penjajah mula angkut pendatang asing, bawa masuk, buat kerja berat dengan gaji yang murah, mulalah timbul naratif kononnya Melayu malas, tak produktif. Sebenarnya Melayu tak rela jadi boneka penjajah. Tapi siapa yang rela jadi boneka penjajah? Kamulah. Malangnya bila zaman dah berubah, naratif itu pula diwarisi oleh kaum pendatang. Macam ni lah. Macam ni. Dan cakap Melayu malas. Sebab apa? Sebab mewarisi naratif tersebut. Orang Inggeris bila datang ke tanah Melayu, mereka sedar yang orang Melayu ni rajin dan pantang duduk diam. Mereka nampak orang Melayu masuk hutan jadi cari akar kayu, redah lautan mencari ikan. Kalau dibaca kajian pengkaji-pengkaji Inggeris tentang Melayu seperti Raffles, Gardner, Newbold, Wally, Ninehan dan ramai lagi, memang jelas bangsa Melayu dahulu rajin dan kreatif. Itu orang putih yang membuat kajian. Jadi rajin-rajinlah baca sejarah, jangan dengar apa orang cakap, kan, dan bawa sampai ke hari ni. Contohnya yang ditimbulkan naratif oleh British dulu, kata Melayu malas. Lepas tu kaum pendatang ni sampai ke hari ni lah tertipu dengan naratif yang dibawa oleh British. Come on lah. Tapi kenapa sebahagian Inggeris seperti Swettenham mengatakan Melayu bangsa yang malas? Sebab Melayu tak nak jadi pencacai British. Melayu tak nak jadi boneka untuk ekonomi British. Siapa yang sanggup jadi boneka? Siapa yang sanggup jadi pencacai British kalau bukan pendatang yang British bawa masuk ke Malaysia? Sebab itulah British keluarkan naratif yang Melayu ni malas. Faham tak sekarang? Faham ke tak faham? Sedar diri tu.
Ini ada beberapa gambar. Kalau apa yang saya cakap ni tak faham, tak jelas, maka saya bagi gambar lah. Contoh. Nampak gambar ni? Contoh. Kaum India yang menjadi pencacat, angkat najis satu ketika dahulu. Dan gambar ni pula, menggendong, menjadi pencacat, menggendong British. Nampak tak? Betapa hinanya. Yang lebih betul-betul love you, sudah boy. Nah, ayat-ayat Melayu Malaysia pemalas ini dipakai senjata oleh orang Indonesia. Dia hanya mengambil persepsi dari negatifnya saja agar mempunyai balasan ataupun mempunyai senjata untuk mengutuk orang-orang Malaysia ini pemalas. Yang sebetulnya bukan Melayu, orang Melayu itu pemalas, tetapi orang Malaysia itu mewujudkan jati dirinya. Dia tak nak menjadi pekerja. Bukan bermakna dia ini pemalas, akan tetapi memulai dari hal yang kecil. Dan yang saya rasakan dan yang saya kenal sampai saat ini, ada beberapa orang Melayu Malaysia. Ketika saya melancong ke Malaysia, saya dijamu dengan baik dan saya lebih mendalami kehidupan dia orang. Saya teringin tahu orang ini sebetulnya kerjanya apa. Dia mengaku sebagai warga negara Malaysia, sebagai bangsa Melayu, tapi hidupnya boleh berjaya. Karena apa? Karena hasil kerja keras. Karena orang-orang Melayu Malaysia yang berjaya itu tersembunyi, tak nak dikeluar-keluarkan, ditunjukkan ke media sosial. Dia hanya senyap. Kalau pengakuan beliau, daripada saya melayan benda-benda dari netizen Indonesia yang menurut beliau itu tak penting, alangkah baiknya memajukan bisnisnya agar boleh membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi dan juga sekaligus membantu, setidaknya itu membantu memajukan negara Malaysia. Ini cerita real, cerita fakta. Sampai saat ini pun saya masih sering ya berhubungan dengan orang Malaysia lewat WhatsApp pribadi saya dan lain-lainnya. Dan di sini saya terus bersharing, tukar pengalaman. Saya juga mendapatkan banyak ilmu lah dari sana. Terima kasih banyak ya untuk orang-orang baik dari Malaysia. Nah, untuk netizen Indonesia, orang harus paham meskipun Malaysia ini dijajah oleh Inggris dahulunya, tapi Malaysia tak nak, orang-orang Malaysia tak nak menjadi pekerja. Dia tetap menegakkan diri, menegakkan jati diri, meskipun awalnya dihina, direndahkan karena belum mempunyai apa-apa. Nanti kalau udah berjaya, dia menghilang. Menghilang bukan berarti tak peduli, tapi menghilang karena rendah diri. Wah, memang best lah orang-orang Malaysia ini. Orang-orang yang mengatakan Melayu Malaysia itu malas, biarin aja lah, biar dia orang sendiri nanti yang kecewa karena tak ada tanggapan dari orang Malaysia, dia mesti malu-malu sendiri. Oke, video last yang saya akan putar ini kembali ke topik yang paling awal tadi, yaitu perbedaan anak-anak Indonesia dan anak Malaysia. Macam mana ceritanya? Karena ini ada salah satu seorang wanita Indonesia yang mempunyai anak, melahirkan di Indonesia dan juga Malaysia. Tentunya ini juga boleh menambah wawasan kita yang lebih mendalam lagi. Jom kita simak bersama-sama. Oke, Sumandak Jakarta mau bercerita lagi nih. Oke, Kan ada mantap. 3 anak bahkan. Anak first aku dia lahir di Jogja, Indonesia. Indonesia. Tapi 2 anak aku yang lain itu lahirnya di KK di Sabah, di Malaysia ya kan. Oke. Nah, sudah sebulan lebih macam tu aku pindah ke Jakarta, ke Indonesia. Anak aku yang first kan, yang memang lahir di Jogja, dia okey je. Sekali kau tahu anak aku yang 2 orang ni kan, yang lahir di Malaysia ni, yang di Sabah. Ui, nah banyak betul komplainnya. Dan aku baru Sudah perasan kebiasaan ya. yang orang Indonesia ni
mau macam mana pun kehidupan dia, mau macam mana pun government kami, mau macam mana pun susah peritnya kehidupan, di Indonesia ni jarang tahu komplain. Kami jenis yang, oh, ndak apalah, diam je lah, ikhlas Lebih saja, pasrah reda ya. aja, begitu bah kalau orang Indonesia tuh. Hmm. Tapi aku baru perasan kalau di Malaysia itu kau tak boleh suka-suka aja. Apalagi kalau kau adalah ahli government begitu kan, ahli politician. Memang kau akan kena komplain kalau kau buat yang benda-benda pelik kepada rakyat. So aku rasa ada bagusnya juga bila kita ni suka komplain. Sebab di Indonesia kami jarang komplain. Sekalinya komplain, demo, demonstration, riot. Tapi kalau orang Indonesia sudah demonstration, sudah riot, itu maknanya dorang betul-betul sudah tak boleh sabar. Sebab orang Indonesia sangat penyabar kalau untuk menerima keadaan ekonomi, sosial. Orang Indonesia jarang komplain, jarang mengeluh. Oke. Even dibandingkan dengan Malaysia, kami sangat jarang komplain. Kalau kau mau compare lagi dengan Singapura, rakyat Singapura, dorang sangat komplain, lagi rakyat Europe, jangan komen main. Jadi anak aku yang dua nih, aku besalin satu dekat JMC Metro Town, satu lagi dekat Gleneagles sebelah Imago. Dari lahir rasa sudah hidup senang. So ada hal yang sikit je macam ndak ngam di hati dia kan. Oh, tak nak pergi sekolah. Kau tahu lah aku kan. Mengamuk. So aku rasa ada kebaikannya juga lah. Anak aku lahir di Malaysia, dorang belajar sekolah di sekolah Islamik. Lepas tu dorang mengenal lah culture di Malaysia, kehidupan di Malaysia macam mana. Memang bila dia di Indonesia, memang agak komplain, tapi dia pun jadi belajar banyak hal. Dia belajar tentang kesabaran, dia belajar tentang menerima keadaan, reda. Dia belajar tentang, oh ternyata hidup ini tidak harus sesenang yang masa aku tinggal di Malaysia. Dia jadi tahu cari duit tuh susah. Tengok Umi, aku kan cakap, tengok nak, orang berjualan sampai malam. Tengok orang naik motor, anak kecilnya pun sebab tiada kereta, dan anak-anak kecil hujan-hujan mesti naik motor. So mereka macam belajar banyak hal. Sebab sekolah dorang pun sekolah private school kan di Malaysia. So mungkin kawan-kawan dorang masa di Sabah tu memang anak-anak orang senang semua. Lepas tu kalau ada budak-budak kecil kerja ambil sampah, kasih bantu mamaknya jaga warung. So aku cakap dengan anak aku, tengok macam mana kamu kena bersyukur dengan kehidupan kamu sebab Umi dan abimu, parents kamu masih boleh memberikan kamu kehidupan yang layak, makanan yang sedap. Abang, adik, akak mau makan apa saja, Umi masih boleh belikan. Mau sekolah pun, Umi masih boleh kirim semua anak Umi pergi sekolah yang istilahnya buat dorang nyaman. So, ada kebaikannya juga kalau kamu mau membawa anak-anak kamu pergi Indonesia kan untuk visit, untuk jalan-jalan. Jangan kamu bawa dorang pergi selalu ke tempat yang memanglah pergi tourism place, tapi juga kamu ajarkan juga lah, bercerita juga lah dengan anak-anak kamu kalau kamu bawa mereka ke Indonesia, betapa hidup di Malaysia itu kamu kena bersyukur sebab tidak semua anak mendapatkan kehidupan yang semua serba ada macam kamu di Malaysia begitu. Mungkin sekarang anak aku masih suka komplain lah sikit-sikit, tapi aku harap dorang akan belajar lagi, akan berusaha sabar, akan mudah memahami keadaan semua orang juga. So, yalah. Doakan aku dengan anak-anak aku yang baik-baik ya. Thank you. Oke, geng, baik. Di sini saya akan memberikan sedikit aja, geng ya, sedikit aja tambahan. Ini menurut pribadi saya sendiri ya. Kenapa di Indonesia itu tak suka komplain, sementara Indonesia ini negara demonstrasi. Di luar negara sana, Malaysia, Singapura, Korea, Australia, itu komplain banyak dilakukan hal tersebut. Tapi macam tak ada pergaduhan antara masyarakat dan juga negara. Apa alasannya? Sebab
orang-orang di luar sana, macam anak-anak Malaysia, orang-orang Malaysia itu komplain kepada negara, didengarkan. Jadi kerajaan Malaysia itu mendengarkan suara rakyat. Apabila yang kurang baik akan diperbaiki, dan apabila yang akan salah akan dirubah. Itulah setahu saya kehidupan di Malaysia. Maka dari itu sering banyak komplain dari masyarakat, tapi tak ada pergaduhan demonstrasi besar-besaran. Ini sungguh berbanding balik di negara kita. Di negara kita sebut Konoha saja ya. Negara Konoha ini sejak kecil memang orang tuanya ini tak boleh bersuara, dan memang tanpa kita sadari itu sebuah pemendaman perasaan seorang anak. Jadi anak ini nak komplain tak boleh. Sebab apa? Tak ada yang mendengarkan. Para pejabat-pejabat, para menteri-menteri di Konoha ini belum tentu mendengarkan suara rakyat, kecuali kalau ada money ya. Kalau ada money mungkin didengarkan ya. Maka dari itulah semenjak dewasa terkumpul tekanan-tekanan anak-anak Indonesia ini, lalu dikeluarkan di masa dia orang ini dah dewasa, lalu membuat kawan-kawan sekeliling-kelilingnya itu membuat perkumpulan, sebuah demonstrasi kepada negara, lalu membuat kericuhan seolah-olah itu adalah penghancur fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintahan Konoha ini. Ya, setahu saya macam itulah penangkapan saya lah. Sebab sebagai kepala negara ataupun presiden ataupun perdana menteri di Malaysia ya, itu kita bercermin dengan keluarga kecil saja. Keluarga kecil, pemerintah ataupun menteri ya, menteri atau presiden itu kita bandingkan atau kita pikirkan itu sebagai kita saja sebagai ayah rumah tangga. Macam mana ayah mempedulikan seorang anak? Kalau anak komplain, ayah lalu langsung memberikan perhatian, mendengarkan suara anak tersebut, maka menginjak dewasa anak lebih mudah untuk dikasih tahu, lebih mudah dikasih adab dan juga kesopanan. Akan tetapi kalau kita hanya mengasih makan tapi tak mendengarkan dan juga membiarkan anak istilah kata macam itu, maka anak ini semakin besar boleh dia ini sebagai pembangkang atau melawan orang tua. Inilah yang saya beri gambaran kepada orang semua. Saya rasa dari semua sini paham semua ya, dan apa yang saya ulas tadi dan juga apa tujuan saya. Bukan berarti saya mencari keburukan salah satu pihak, tapi ini sebuah pola pikir yang berbeda agar kita boleh sharing, tukar pengalaman antara perbedaan antara masyarakat ataupun warga perbedaan negara ini ya. Dan apabila ada hati-hati korang, ada benda-benda korang yang masih mengajari hati korang, tak apa, di sini open minded, pikiran yang terbuka saja. Tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti kita boleh diskusikan bersama-sama di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak minta maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.